Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para peserta parenting kita hari ini. Luar biasa ya, sudah semangat sekali dari tadi pagi, sudah seger semua, sudah sarapan semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, baik, sepertinya sudah siap sekali untuk mengikuti kegiatan parenting kita hari ini. Welcome to Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya, Digital Islamic School with character based yang mengutamakan commitment to quality education. Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya merupakan sekolah yang dinamis yang secara kontinu selalu berusaha meningkatkan kualitasnya dengan memadukan pola pendidikan berbasis pada pembangunan karakter dengan teknologi informasi dan komunikasi terkini. Komitmen kami adalah memberikan layanan jasa terbaik, pendidikan yang berorientasi pada masa depan dan mendidik sesuai zaman. Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya merupakan sekolah yang mewujudkan cendekiawan cerdas, kreatif, dan berkarakter dengan mengintegrasikan IMTAK dan IPTEK. Di bulan November ini kami mempunyai program spesial Hari Pahlawan, yaitu special discount sebesar uang masuk ke KBTK SD SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya sebesar 2 juta rupiah. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu para peserta parenting sekalian, apabila memiliki putra putri, tetangga, saudara, kerabat, teman yang memiliki putra putri usia sekolah, jangan ragu dan jangan bimbang, segera daftarkan putra putri Anda di KBTK SD SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Why Alaska? Because we are commitment to quality education. Bagi Bapak Ibu yang ingin putra putrinya mendapatkan pendidikan terbaik, Alaska Digital Islamic School jawabannya. KBTK SD dan SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, sekolah berbasis karakter, sekolah adiwiyata, ramah anak, Cambridge Educational Partner. So, daftarkan segera putra putri Anda dan dapatkan pendidikan terbaiknya hanya di KBTK SD SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya yang berada di Jalan Taman Baskara Utara nomor 1 Mulyorejo Surabaya. Yang jauh mungkin ya, yang belum bisa, yang belum sempat hadir mengunjungi sekolah kami, monggo bisa melakukan pendaftaran online di aplikasi My Alaska yang dapat diunduh melalui Play Store atau kunjungi website kami di www.sbyalaska.web.id. So let's join to KBTK SD SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya untuk mendapatkan special discount sebesar 2 juta rupiah. Welcome to KBTK SD SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Commitment to quality education. Ya, baik, demikian tadi profil dari sekolah kami, KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Sepertinya sudah tidak sabar ya. Baik, kita mulai saja ya Bapak dan Ibu. Daun jeruk, daun salam, masukkan bumbu dan juga santan. Izinkan kami mengucap salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan ayat 74. Yang terhormat Direktur Perguruan Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, Bapak Dr. Andes Haji Imam Hambali Magister Pendidikan. Yang terhormat Ketua MBPS KB TK SD SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, Ibu Dr. Haja Siti Khafifah beserta seluruh jajarannya. Ketua BPPSTK Dr. Aprodita Angelina beserta seluruh jajarannya. Ketua BPPS SD dan SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya beserta seluruh jajarannya. Kepala KB TK SD dan SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Kepala Seksi di lingkungan Perguruan Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Narasumber parenting kita Ibu Aktaririn Aristawati Magister Psikologi Psikolog. Segenap guru dan karyawan KB TK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Segenap orang tua siswa Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Dan seluruh peserta parenting yang sudah hadir dan berpartisipasi pada hari ini. Tiada kata yang paling indah yang pantas kita ucapkan saat ini selain puja dan puji syukur kehadirat Sang Pemilik Lautan Ilmu, pemilik nama Ya Ghafur Ya Sabur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantunan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita harapkan fi yaumil qiyamah. Berbahagia sekali di hari yang penuh berkah ini, Jumat 19 November tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Kita dapat bersua secara virtual bersama KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya dalam rangka belajar bersama dan sharing dalam kegiatan parenting dengan tema Bijak Bergadget, Bangun Konsep Diri Anak di Era Digital. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita belajar bersama dengan narasumber kita hari ini, izinkan kami membacakan rangkaian kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan sambutan. Berikutnya adalah parenting dengan tema Bijak Bergadget, Bangun Konsep Diri Anak di Era Digital. Dilanjutkan dengan assessment interaktif dan sharing session dan diakhiri dengan penutup. Mengawali rangkaian kegiatan kita hari ini, marilah kita buka bersama dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah tadi kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya,
Kepada yang terhormat Ibu Ifatus Syakilah, Magister Psikologi, kami persilakan. Perguruan Islam Al-Azhar Kelapa Gading, tempat kita ditempa jadi muslim ceria, berlandaskan iman dan takwa, hablum minallah, hablum minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Direktur Perguruan Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, Bapak Dr. Andes Haji Imam Hambali Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ketua MPPS KBTK SD SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, Ibu Dr. Hajah Hafifah beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua BBPS KBTK Alaska Surabaya, Ibu Dr. Aprodita Angelina beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati segenap pimpinan dan kepala seksi di lingkungan Perguruan Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Yang kami hormati pula Ibu narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Aktaririn Aristawati, Magister Psikologi Psikolog, segenap guru dan karyawan KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, segenap orang tua siswa KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, tak lupa seluruh peserta parenting yang sudah hadir dan berpartisipasi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan iman Islam sehingga kita dapat hadir secara virtual dalam rangka kegiatan parenting bijak bergadget, bangun konsep diri anak di era digital di KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya pada hari Jumat 19 November tahun 2021 bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Salatullah salamullah semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau hingga hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu narasumber, Ibu Aktaririn Aristawati, Magister Psikologi Psikolog, selaku dosen di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semua di live Zoom pada pagi hari ini. Semoga kegiatan ini banyak memberikan inspirasi dan manfaat buat kita semuanya. Sesuai pernyataan Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Seperti kita ketahui bersama di masa pandemi ini bahwa seluruh orang tua, seluruh anak-anak mau tidak mau harus sangat dekat dengan teknologi, khususnya gadget. Maka dalam rangka pendampingan orang tua, strategi-strategi apa yang perlu kita berikan kepada anak dalam penggunaan gadget ini? Mari kita belajar bersama. Izinkan kami KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya mengadakan parenting pada pagi hari ini. Tujuan dari kegiatan ini, marilah kita bersama-sama sinergi, baik itu orang tua, pihak sekolah maupun anak-anak, untuk bagaimana menggunakan gadget secara bijak, bagaimana penggunaan gadget secara manfaat untuk kita semuanya.
Harapan kita semuanya bagaimana kita bisa mendidik anak-anak sesuai dengan zamannya, dengan era digital, tetapi tak lupa bahwa kita menyiapkan juga menjadi menjadi generasi yang Qur'ani, memiliki karakter iman dan Islam yang kuat dalam menghadapi era digital ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan investasi tersebut sehingga investasi ini membawa keberkahan buat kita semuanya dan kelak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, khususnya KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, bisa memenuhi harapan Bapak dan Ibu semuanya dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik dan berkualitas. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin, segenap BPPS, orang tua siswa, segenap hadirin yang hadir pada parenting hari ini. Perlu kami informasikan juga, kami KBTK SD SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya dalam rangka menyambut Hari Pahlawan di bulan November ini, kami ada program spesial, yakni diskon uang masuk ke seluruh KBTK SD SMP sebesar 2 juta rupiah. Jadi monggo momen ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mengamanahkan putra-putrinya di jenjang perguruan Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Untuk bagi calon yang mendaftarkan di KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, kami juga membuka program trial class dan juga Alaska Education Tour. Dan bagi yang sudah mendaftarkan di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, kami juga menyediakan program preparation class secara berkesinambungan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya di dunia maupun di akhirat. Tiada gading yang tak retak, kami mohon dibukakan pintu maaf jika dalam kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan. Sebagai penutup dari ini, kami bacakan pantun. Jalan-jalan ke kota Makkah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga sambutan ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semuanya. Oke, selamat mengikuti parenting, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Ifatus Syakilah, Magister Psikologi selaku Kepala KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya yang telah memberikan sambutannya. Monggo Bapak Ibu hadirin sekalian yang memiliki putra-putri usia KBTK SD SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, segera daftarkan di sekolah kami KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Baik hadirin sekalian, para peserta parenting hari ini, saat ini kita berada di era digital, era di mana informasi begitu mudah dan cepat diperoleh dan disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung ke internet. Penggunaan teknologi digital secara tepat akan sangat memberikan manfaat bagi penggunanya. Namun, jika digunakan secara berlebihan akan memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Sejak tahun 2019, KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya
mencanangkan diri sebagai sekolah digital dengan brand ADIS, Alaska Digital Islamic School, yang mengembangkan platform aplikasi My Alaska. Ya ini kan, stick yang kuning ini, sticknya siapa yang kuning? Stick golfnya siapa? Oh iya. Selama pandemi, KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya telah memberikan layanan kegiatan online yang menarik dengan aplikasi dan fasilitas digital yang memadai, seperti yang saat ini sedang Bapak dan Ibu saksikan bersama kami sedang berada di studio digital Alaska. Seperti kita ketahui bersama pula bahwa saat ini dunia pendidikan mengalami perubahan sistem pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Sebelum pandemi, siswa-siswi dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dengan bapak dan ibu gurunya. Namun, di masa pandemi seperti saat ini, siswa-siswi tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung, melainkan secara online. Di mana saat pembelajaran online, siswa-siswi dihadapkan pada alat bantu gadget sebagai salah satu media pelaksanaan pembelajaran secara online. Dengan kegiatan online yang menggunakan media gadget, maka intensitas penggunaan siswa-siswi dalam penggunaan gadget pun akan semakin bertambah. Sehingga suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, putra-putri kita menjadi terbiasa dengan media gadget. Oleh sebab itu, sebagai orang tua kita harus dan wajib mempersiapkan mental putra-putri kita agar dapat menggunakan gadget dengan lebih bijak lagi. Selain itu, keresahan pun mulai dirasakan orang tua yang mulai bingung menghadapi putra-putrinya yang sudah mulai cenderung berlebihan dalam menggunakan gadget. Untuk itu, KBTK Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya hadir memberikan program parenting agar kita sama-sama mendapatkan ilmu untuk mengetahui bagaimana sih caranya agar kita dapat mendampingi putra-putri kita agar lebih bijak dalam penggunaan gadget. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber parenting hari ini, Ibu Aktaririn Aristawati, Magister Psikologi, psikolog, yang akan memberikan materi dengan judul Bijak Bergadget, Bangun Konsep Diri Anak di Era Digital. Perguruan Islam Al-Azhar Kelapa Gading, tempat kita ditempa jadi muslim ceria, berlandaskan iman dan takwa, hablum minallah, hablum minannas. Tes. Ya, baik, selamat pagi Bu Selamat pagi, Ririn. Bu Assalamualaikum. Ina. Waalaikumsalam Subhanallah, warahmatullahi cantik wabarakatuh. sekali ya narasumber kita hari ini, luar biasa. Baik, sebelum kita masuk ke materi parenting hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan data pribadi. Tuh, barangkali ada yang alumninya sama gitu ya Bu ya, atau mungkin alamatnya rumahnya sama gitu ya. Baik, betul. Nama lengkapnya Ibu Aktaririn Aristawati, Magister Psikologi, psikolog, lahir di Sidoarjo. Produk asli Sidoarjo ya Bu. Iya. Lahir di tanggal 8 Oktober tahun 1988. Ya, 11-12 sama saya Bu ya. Ya, kebetulan Bu Ririn ini beralamatkan di Komplek TNI AL Semolowaru Bahari Blok 7 nomor 32 Surabaya, Jawa Timur. Monggo. Kalau mau main ke rumahnya Bu Ririn, monggo, boleh ya Bu ya? Sangat. Oh, boleh sekali, betul. Iya. Ya, kalau yang masih penasaran, ini statusnya sudah menikah ya Bapak Ibu ya. Kebetulan putranya juga ada di Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, nggih Bu, luar biasa. Terima kasih karena telah mengamanahkan putrinya di Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya ya. Kemudian jabatannya, beliau ini adalah seorang dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya, kemudian manajer administrasi dan keuangan LSP P1 Untak Surabaya.
Kemudian riwayat pendidikan beliau adalah sarjana psikologi Untak tahun 2007-2011. Kemudian magister psikologi profesi psikolog di Universitas Erlangga Surabaya tahun 2012-2015. Betul nggih Bu? Betul sekali ya. Nampaknya sudah pada tidak sabar ini Bu. Ya, penasaran ini dengan materinya Bu Ririn ya. Baik, langsung saja kita dengarkan bersama parenting kita hari ini dengan tema Bijak Bergadget, Bangun Konsep Diri Anak di Era Digital bersama Ibu Akta Ririn Aristawati, Magister Psikologi, psikolog. Kita berikan aplaus untuk Bu Ririn. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ita atas kesempatannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memulai Bu Ita. Sebelumnya yang terhormat kami aturkan kepada Direktur PIAKGS Dr. Andes Haji Imam Hambali MPD, yang terhormat Ketua MPPSK BTK SD SMP Islam Alaska Surabaya, Dr. Haji Siti Khafifah beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua BPPSTK Dr. Aprodita Angelina beserta seluruh jajarannya, Ketua BPPS SD SMP beserta seluruh jajarannya, kemudian Kepala KBTK SD SMP Islam Alaska beserta seluruh jajarannya, kemudian Direktur PIAKGS Dr. Andes Haji Imam Hambali. Ya, izin. Oke, beserta segenap Bapak Ibu guru serta karyawan KBTK Islam Alaska Surabaya, selamat pagi semuanya, serta Bapak Ibu peserta acara parenting di pagi hari ini. Selamat datang, rawuhnya terima kasih. Insya Allah nanti kita akan banyak berbagi diskusi sih Ibu ya, bukan bagaimana kita diskusi saja, kita santai saja. Oke, terima kasih kesempatannya kami haturkan kepada KBTK Islam Al Azhar Kelapa Gading Surabaya atas kesempatannya Bu Ita beserta Bapak Ibu sekalian sudah berkenan mengundang kami untuk melakukan sesi sharing ya. Sesi sharing, sesi diskusi di mana di era digital ini kalau kita tidak pintar, tidak bijaksana dalam memberikan pola asuh yang tepat kepada anak-anak kita, itu nanti akan salah ke depannya. Karena apa? Kepribadian anak-anak itu berkembang ditentukan dari 5 tahun pertama periode perkembangannya. Di 5 tahun pertama ini sangat riskan sekali, sangat menentukan sekali. Nanti kita itu akan mencetak pribadi anak yang seperti apa gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan banyak berdiskusi tentang itu. Jadi selamat datang Bapak Ibu peserta. Izinkan kami untuk share screen. Kita langsung mulai saja kepada materi pertama. Oke, nah ini ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi tema kita hari ini adalah bijak bergadget, bangun konsep diri anak di era digital. Oke, nah ini Bapak Ibu ya sekalian, bahwa kita sangat bisa sekali untuk mengamati bahwa banyak sekali perbedaan bagaimana sih anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu. Mungkin zaman kita dulu, zaman saya, zaman Bapak Ibu dulu itu sering bermain itu aktivitas fisik.
aktivitas yang berkaitan dengan dunia nyata, aktivitas yang melibatkan fisik ya, seperti kita main lompat tali, kita main engkle gitu, mungkin pas waktu zaman kita dulu Bu Ita ya. Iya, betul, kita Bu. main-main Gobak sodor. gobak sodor, Petak peta umpet, Iya. terus mana kita nyari teman-teman kita ada di mana, Iya, terus betul. itu seru sekali dulu. Wah, banget. Zaman saya dulu itu tidak kenal adanya gadget, terus ngegame, terus YouTube ya sekarang, yang itu tuh sangat terbatas sekali dulu, karena memang pada zaman dahulu itu kita sangat terbatas dengan teknologi, di mana zaman yang sekarang ini sepertinya itu teknologi itu sudah berkembang bukan pesat lagi, bahkan sangat pesat sekali. Iya, betul Ya, sekali. kita dari zaman dahulu kita tidak pernah berpikir nanti 5 tahun ke depan itu akan jadi seperti apa, 10 tahun ke depan itu akan jadi seperti apa. Ternyata di prode anak-anak zaman sekarang itu gadget itu sangat dekat sekali Bu Ita ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi anak-anak kita ini sering menggunakan gadget, sering menggunakan media-media digital untuk apa saja, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu. Ini saya ingin menampilkan saja bahwa emang ada perbedaan antara zaman sekarang dan zaman masa dulu kita itu seperti apa, sangat berbeda sekali Bapak Ibu. Dimana ini paparan gadget sejak dini. Saat ini pola kehidupan itu telah banyak berubah. Anak telah terpapar gadget, bahkan sebelum anak belajar, berbicara dan belajar, itu anak sudah kita sodorkan gadget ya. Mungkin kita sebagai orang tua, sebagai bapak ibu dari anak-anak kita, kadang kita tidak sadar bahwa ya udahlah nanti biar diam atau biar enggak nangis. Apalagi pekerjaan rumah saya masih banyak menumpuk, belum cuci, belum setrika, belum ngurusin kakak atau adiknya. Akhirnya gadget ini secara tidak sadar Bapak Ibu kita paparkan kepada putra-putri kita gitu. Bahwa perubahan pola kehidupan anak, gadget ini menggantikan mainan, menggantikan taman bermain, menggantikan buku-buku cerita yang seharusnya mereka dapatkan. Kita biasanya sebagai orang tua mencari hal yang lebih mudah, lebih efisien, lebih praktis ya Bu Ita ya, betul, lebih praktis. Alah gampangnya seperti ini, saya ya wis lah ini gadget. Ini nak, bentar ya Mama, ini goreng tempe dulu. Bentar ya kakak belum mandi, kakak belum ganti pampersnya. Bentar ini dulu gitu. Secara tidak sadar, alam bawah sadar kita, oh ya, karena kita pun sebagai orang tua itu juga sering berpegang gadget. Betul. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga kalau nggak pegang gadget itu nggak enak ya. Mungkin kalau kita yang ada aktivitas di luar, kalau sudah nggak pegang gadget itu bisa mungkin Belani balik ke rumah. Belani balik ke rumah untuk ngambil apa? Untuk ngambil handphone, karena sekarang ini semua koordinasi, semua pembelajaran, semua hal yang berhubungan dengan orang itu kita lakukan dengan menggunakan gadget. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini karena ada beberapa penelitian dan ini sangat menarik sekali Bapak Ibu, paparan sejak dini hasil penelitian bahwa ada namanya penelitian Common Sense Media di Amerika Serikat mengenai penggunaan gadget oleh anak usia di bawah 8 tahun. Itu meningkat 70% di tahun 2013 dan itu meningkat dalam per tahunnya itu mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan ini paparan gawe atau gadget pada balita dari 10% itu menjadi 38%. Ini sangat mengerikan sekali Bapak Ibu ya, karena memang dari hasil penelitian ini anak itu menatap layar selama rata-rata 7,5 jam per hari. Dari satu hari 24 jam Bapak Ibu ya. Ternyata dari hasil penelitian ini itu diperoleh anak-anak rata-rata dalam menyimak gadgetnya itu 7,5 jam dari 24 jam. Luar biasa ya Bu. Gak capek itu matanya betul. itu. Kita aja kadang kalau menyaksikan handphone Bu Ita ya,
Lelah Ya, gitu ya mata ya. kadang mata itu panas. Betul. Kalau sudah panas berair ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sangat memprihatinkan sekali begitu. Jadi Karena setiap tahun sepertinya itu semakin meningkat ya Bu penggunaannya tiap ya. tahun memang berdasarkan beberapa hasil penelitian itu semakin meningkat Bu Ita. Oke, ini Bapak Ibu saya juga sajikan data statistik pengguna internet berdasarkan usia penggunanya. Ternyata sebanyak 202.6 juta ya, sebanyak 73,7% itu penggunanya itu adalah anak-anak Bapak Ibu. Miris ya Bu ya. Miris, iya. Penggunanya itu walaupun memang anak-anak ini tidak terlalu mendominasi dalam penggunaan gadget ini 200 sekian itu sudah cukup besar Bu Ita ya. Dimana kalau di Indonesia sendiri itu sebanyak 75, sekian persen itu adalah pelakunya anak dan remaja. Paling banyak Penyumbang angka penyumbang ya Bu ya. angkanya gitu. Apalagi sekarang era pandemi. Era pandemi ini semua memaksa anak-anak ya mau nggak mau ya harus pegang gadget. Kalau nggak Iya. pegang gadget bagaimana anak-anak Betul. bisa mengikuti satu sekolahnya, Iya, betul. dua bagaimana cara mengerjakan tugas karena ya mau nggak mau gitu. Kita sudah punya komitmen mungkin sebagai orang tua untuk udah punya komitmen bahwa nanti saya dalam mendidik anak-anak saya nggak mau pakai terlalu memaparkan gadget begitu ya, sehingga komitmen itu akhirnya mau nggak mau harus terpatahkan karena keadaan dan situasi era pandemi COVID-19 di mana semua area lingkungan kehidupan di sekitar kita itu memaksakan kita untuk terlalu dekat dengan penggunaan gadget itu Betul sendiri. sekali Bu. Begitu. Sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Sangat dekat ya Bu sekali ya. dengan kehidupan sehari-hari, apalagi anak-anak di bawah usia. Kenapa saya bilang anak-anak di bawah usia? Anak-anak di bawah usia ini adalah anak-anak usia prasekolah Bu Ita ya Bapak Ibu, di mana usia 0 sampai 5 atau 6 tahun itu adalah periode perkembangan anak, di mana perkembangannya itu sangat pesat sekali, di mana ketika kita tidak benar dalam melakukan pendidikan atau pengajaran, pengarahan kepada anak-anak, itu akan berkembang menjadi kepribadian yang kurang baik. Kita ya Bapak Ibu ya, sehingga susah sekali ya Bu ya mendidik anak-anak di usia masa prasekolah, di usia-usia KB, TK, iya susah sekali. Cuman susahnya itu kita tidak akan merasa kesulitan jikalau kita mampu belajar, kita mampu jadi orang tua yang open minded terhadap segala perkembangan yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, untuk kita harus belajar mengikuti kemajuan zaman. Betul. Gitu. Kalau kita nggak belajar menjadi orang tua untuk mengikuti kemajuan zaman ini, nggak tahu lagi putra putri kita nggih Bapak Ibu nanti akan berkembang seperti apa begitu. Jadi ini sebelum saya lebih lanjut, saya mau memperkenalkan dulu kepada Bapak Ibu, gadget dalam kehidupan itu ada beberapa contohnya nggih. Mungkin yang paling familiar buat kita semua biasanya HP Bu. Iya betul. Iya, HP gitu ya. Gadget itu udah konotasinya udah HP gitu. Tapi sebenarnya tuh gadget itu, yang dimaksud gadget itu nggih Bapak Ibu bukan HP saja gitu, bukan smartphone saja, melainkan apa saja. Di sini ada komputer, seperti ada tablet, iPad, televisi gitu ya. Di mana media-media yang berkaitan dengan teknologi ini mempermudah para putra-putri kita untuk belajar serta bermain, hiburan, baik itu bekerja maupun mempermudah segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah ini Bapak Ibu manfaat gadget. Nah, manfaatnya gadget itu sangat baik sekali gitu. Kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih gitu ya. Sebagai orang tua kita juga bisa memperoleh segala
pengetahuan apa yang ingin kita ketahui itu melalui gadget. Sekarang sudah ada Google, jadi udah searching aja Mbak Google gitu ya Wita ya. Kata-kata yang familiar Iya, sekali ya. Mbak Google apa-apa Mbak Google. Misal kak tugasmu ini kok susah sekali, materi bu guru kemarin apa ya, udah mah Mbak Google aja. Bahkan mungkin yang lebih tahu itu anak-anak, jadi anak-anak betul. sekarang itu sudah nggak canggih worry ya. lagi terhadap tugas-tugas di sekolah, karena menurut mereka mudah kok, semua itu bisa dicari di Mbak Google gitu. Betul, sudah dapat jawabannya. Ada ya. jawabannya. Jadi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari penggunaan gadget ini. Kemudian memperkaya kosakata. Bagaimana cara kita memperkaya kosakata? Kalau kita bijak Bapak Ibu dalam menggunakan gadget, itu bukan malah membuat anak itu terisolasi dengan lingkungan sosialnya ya Bapak Ibu, tetapi dia bisa kok berlatih kosakata dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia perhatikan, dari apa yang dia simak melalui media gadget. Ini contoh, misalnya karena sekarang era pandemi yang nggak mungkin anak-anak itu pergi ke sekolah, sehingga mereka itu belajar kosakata yang berkaitan dengan bahasa Inggris melalui aplikasi. Nah, banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang berkembang dan diperjualbelikan untuk bisa menambah kosakata pembendaraan dalam bahasa Inggris ini misalnya ya Bapak Ibu. Jadi dengan gadget pun anak-anak kita bisa melakukan mengembangkan kosakatanya begitu. Kemudian melek IT sejak dini. Kalau dulu zaman kita masih kecil Bu Ita, kita itu enggak pernah ya namanya pegang handphone, jangan pegang. Pengen punya aja enggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Belum Kita musim Bu, zaman dulu nggak belum musim ya. Dan kita mungkin dari kita semua Bapak Ibu yang di sini nggak pernah kepikiran bahwa Iya, betul. perkembangan zaman sekarang ternyata Luar biasa sampai ya. sejauh ini Betul. begitu. Apalagi di era pandemi yang seperti ini, kita tidak pernah berpikir bahwa sekolah itu ternyata bisa dilakukan secara online, Betul. melalui Zoom meeting, melalui Google Meeting dan beberapa media lainnya begitu. Semuanya daring ya Bu. Nah, ya. mungkin di awal kita memang susah gitu. Aduh, gimana online ini? Aduh, susah sekali ini. Gimana aku nggak bisa pakai laptop? Aduh, ini nanti anakku seperti apa? Waduh, nggak bisa, harus ditemani dan lain sebagainya itu Bapak Ibu. Jadi karena kondisi, karena situasi, karena perkembangan era digital yang sangat pesat ini membuat kita semua itu menjadi melek IT ya. Jadi kita tersadar bahwa IT itu memang sangat penting. Ini baik dari sisi kacamata kita sebagai orang tua maupun anak gitu ya. Kemudian mempermudah proses pengasuhan. Kenapa kita bisa mempermudah proses pengasuhan? Kalau kita tidak ada gadget, bagaimana kita bisa memantau kegiatan anak kita di rumah? Ya Bapak Ibu ya, kegiatan mungkin kita ada yang bekerja, mungkin Bapak Ibu bekerja dan tidak bisa setiap hari mendampingi anak gitu. Cara memantau kita bagaimana, cara memberi pengasuhan kita bagaimana, pasti akan menggunakan media gadget. Entah itu video call anak, Kak, Dek lagi apa, sudah makan dan lain sebagainya. Sehingga walaupun kita sibuk di luar rumah ya Bu Ita ya Bapak Ibu, sehingga kita akan tetap bisa memperhatikan putra-putri kita dengan media apa? Dengan media gadget yang kita pakai, di mana anak-anak kita kan sudah melek. Otomatis saya yakin juga Bapak Ibu di sini yang sedang mengikuti kegiatan parenting ini pasti sudah memberikan, mau nggak mau memberikan gadget itu Iya, kepada betul anak-anaknya gitu. Salah satu ya. media interaksi kita dengan anak-anak ya. Iya, jadi ya mau nggak mau ya ini, sehingga anak-anak kita sudah mulai terbiasa lah dalam penggunaan WhatsApp gitu ya. Betul sekali. Familiar banget ya Bu. Familiar banget, dari voice note, dari yang awalnya apa namanya itu stiker-stiker kan sekarang lucu-lucu Iya, ya. betul. Nah, bisa pakai itu ini dari mana ya anak-anak ini kok bisa tahu, ini si adik ini kok bisa tahu ini. Ternyata mereka itu karena masa perkembangan yang sangat pesat, sehingga mereka itu cepat dalam mempelajari sesuatu, apapun itu sesuatunya, baik itu positif dan itu negatif. Oke, saya lanjut. Oke, ini screen time Bapak Ibu. Nah, screen time itu waktu seseorang anak berada di depan layar gadget. Ya.
Ya, screen time, waktu. Berapa lama sih anak saya itu berada di depan gadgetnya? Karena durasi ya Bapak Ibu ya. Durasi screen time ini akan menentukan bagaimana sih, dan kita akan bisa melihat anak saya itu sejauh mana sih bisa menggunakan sejauh mana sih dalam penggunaan gadget ini ya, baik itu televisi, nggak HP aja ya Bapak Ibu ya, ada televisi, ada smartphone atau HP, tablet, komputer, laptop, video game. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bukan HP saja. Biasanya kita sebagai orang tua, enggak kok, nggak ada HP, tapi YouTube TV-nya nyala. Sama aja ya Bu ya. Terus PlayStation-nya ada. Gitu. Terus tablet, kalau tablet udah sama ya kayak smartphone ya Bu Ita ya. Betul. Jadi ya nggak tabletan, nggak HP-an, tapi YouTube TV-nya nyala, Sama PlayStation-nya aja ya, Bu ya. nyala. Betul. Sama aja bohong. Sama-sama gitu. screen time ya Bu. Screen time gitu. Jadi ya nih Bapak Ibu, sebelum saya lanjut ke next materi saya pengen mengajak Bapak Ibu semua untuk kita interaksi secara virtual ya Bapak Ibu, dimana saya nanti akan meminta tolong Bapak Ibu untuk ke www.menti.com. Ya, monggo Bapak Ibu para peserta seminar para peserta parenting kita hari ini bisa buka Ya, di chat Zoom. di chat Zoom sudah kami informasikan, monggo bisa dibuka. Kita akan masuk ke assessment interaktif ya. Jadi karena kita kita tidak bisa bersua secara langsung, jadi kita melalui virtual. Jadi kita pun juga interaktifnya secara virtual ya Bu. Nah ini Bapak Ibu, berapa jam sih dalam sehari itu putra putri kita bergadget? Bergadget itu baik itu melihat televisi, melihat main video, melihat video di YouTube, atau main PlayStation, game online. Itu sekarang marak sekali. Nah itu grafiknya sudah kelihatan Ibu ya. Nah itu grafiknya sudah kelihatan. Monggo disilakan ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu silakan mengisikan di situ, memilih salah satu. Apakah anak saya itu no gadget, atau anak saya itu 1-2 jam dalam sehari menggunakan gadget, atau bahkan putra putri kita itu lebih dari 3 jam dalam sehari dalam menggunakan gadget. Luar Aduh, biasa. saya kok miris lihat grafiknya Bu. Ya, ini Bapak Ibu semua ya, jadi kita bisa menyaksikan ternyata 8 masih bertambah ya? Iya masih sebanyak bertambah. Ini masih ini isi ya. semua ini ya. Ini jadi dilema orang tua ini Bu ya. Mau dikasih nanti efeknya itu Gimana? Iya, Bu, buruk. Kalau nggak dikasih juga mereka perlu untuk sekolahnya. Jadi mungkin ini bagaimana bijaknya orang tua dalam menyikapi. Mungkin harus ada komunikasi dengan anak, ada perjanjian-perjanjian yang dilakukan. Iya. Jadi tarik ulur sama anak ini Bu. Kayak layangan Bu. Betul. Tarik ulur. Memang begitu, mendidik anak itu memang harus tarik Betul. ulur. Nanti Nanti kalau kiat-kiatnya ada Bu. Nanti Betul, oh gitu ya. Nanti kiat-kiat konkret saya sudah buatkan, kiat-kiat konkret untuk Bapak Ibu. Sambil menunggu grafiknya ini luar Sepertinya biasa ini sekali ya sudah mendominasi Bu Ita, Iya, Bapak betul. Ibu. Kita semua bisa melihat di sini bahwa ternyata 75% dari peserta parenting hari ini Iya, betul. itu putra-putrinya menggunakan gadget lebih dari 3 jam dalam sehari. Betul. Katakan sekolah 2 jam ya Bu Ita ya, Sekolahnya- di KBTK Alaska. Oh iya, kalau di KBTK Alaska 2 jam, kalau SD SMP mungkin lebih ya. Iya, Betul. kalau- Sampai jam 1:30 kalau nggak salah ya. 1:30 ya. Betul. Ya, oke. Jadi ini ternyata 70%. Ini cukup mendominasi ya, di mana yang no gadget ini cuma 7% ya, 7% dari Luar biasa ya, Bu, berapa peserta ini tadi Ini Bu ya. ada sekitar- Jadi ya mungkin ada 2 atau 3 Bapak Ibu yang anaknya memang no gadget ini,
ini mungkin ya tidak mengikuti sama sekali sekolah daring mungkin ya Bu Ita ya. Masih baby mungkin Ya, Bu. masih baby Betul. ya. Oke, baik. Di mana 1 sampai 2 jam ini sebanyak 21% ini mungkin hanya sekolah saja. Di Betul, luar betul. sekolah sepertinya Sepertinya tidak yang diberikan. 1 sampai 2 jam ini yang sekolah di KBTK ini. Satu- Ya. Semoga begitu. Iya, Bagaimana Bapak Ibu? Karena Apakah durasinya apakah 2 seperti jam itu? ya. Durasinya 2 jam. Kalau yang lebih dari 3 jam ini sepertinya anak usia SD SMP ini dan ke atas ini ya. Dosen, guru mungkin di sini ya. Ya. Nanti kita sama-sama mengevaluasi ke sana bahwa kita juga tidak bisa menjudgment, Betul. menuduh orang Iya, tua betul. begini begitu. Bisa begitu jadi ya. ini Bu dia screennya itu mungkin bantuin mamanya jadi bintang iklan jualan online. Bisa jadi ya Bu. Bisa jadi. Jadi kita semua di sini ya kita bukan menuduh atau menyalahkan orang tua itu salah dan lain sebagainya dalam memberikan pengasuhan pendidikan kepada anak, melainkan yuk kita Bapak Ibu sama-sama mengevaluasi diri kita masing-masing, bukan menyalahkan karena sekarang itu bukan waktunya untuk menyalahkan bagaimana Betul. pola asuh kita Betul. kepada anak, melainkan kita evaluasi diri kita selama ini itu kita seperti apa, sehingga ketika mungkin kita bisa melakukan penilaian yang kayaknya saya kurang deh, kayaknya aku kemarin kayak gini, kita bersama-sama belajar untuk bisa menjadi orang tua yang bijak dalam memberikan gadget kepada putra putri kita. Oke, saya next slide. Terima kasih Bapak Ibu atas ini ya interaksinya. Iya, betul. Sudah berkenan mengisi tadi ya, sehingga kita semua bisa tahu berapa jam sih putra putri kita dalam menggunakan gadget. Iya, betul. Gitu. Kita lanjut. Ya luar biasa ya. Jadi kita jadi penggunaan gadget ini kita masih kita masih tarik ulur ya Bu. Jadi bukan berarti orang tua salah, guru salah. Loh, yang salah ya sekolah. Kenapa anak saya disuruh lihat laptop? Ya memang sekarang masanya pandemi kan begitu ya. Betul, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, setiap hari anak-anak pasti dihadapkan dengan media gadget sebagai salah satu media fasilitator dalam proses pembelajaran. Namun kita saat ini sama-sama sharing, sama-sama belajar, memperbaiki diri, mengevaluasi supaya kita lebih bijak lagi sebagai orang tua agar dapat memberikan mental yang baik ya supaya putra-putri kita lebih bijak dalam Sehingga bergadget. konsep diri itu ke depan bisa terbentuk Bu Ita. Betul. Karena konsep diri yang baik itu terbentuknya bagaimana pola pengasuhan orang tua gitu ya. Selama periode perkembangan anak di usia berapa? 0 sampai 5 sampai 6 tahun. 0, 5 atau 6 tahun itu sangat berpengaruh sekali Di masa begitu. golden age ya itu Ya, ya. di masa golden age-nya. Kalau kita salah dikit aja pasti sudah membekas. Ibaratkan kertas putih Bu Ita ya. Yang kertas putih itu halus, itu ibaratkan anak-anak gitu ya, kertas putih halus dia belum tahu apa-apa. Kita coret aja pakai pensil, nggak usah pakai pulpen ya. Kertas putih itu kita coret satu aja, seret gitu. Kita hapus, ini salah, tak hapus ya. Ada bekas nggak Bu Tetap Ita? ada Walaupun bekasnya, pakai betul. pensil itu masih ada bekas Betul. Bapak Ibu. Jadi itu seperti apa yang kita berikan kepada anak-anak kita gitu, bahwa berhati-hatilah kita ketika mendidik anak-anak di usia golden age ini. Oke. Kita Basicnya ya Bu. ya, basicnya itu Betul. memang di situ. Di usia-usia KB, TK itu sangat riskan sekali gitu kalau kita nggak tepat dan bijak dalam memberi pengasuhan kepada anak. Itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu semua sudah melakukan ini ya, polling terhadap sejauh mana sih, berapa jam sih anak saya itu menggunakan gadget. Ini ada rekomendasi apa American Psychological Association di mana ada menerapkan durasi dalam penggunaan gadget. Yang pertama ini adalah usia 0 sampai 2 tahun. Itu direkomendasikan untuk no gadget Bapak Ibu sebenarnya. 0 sampai 2 tahun ini no gadget atau durasinya di bawah 1 jam. Itu pun harus dengan pengawasan ketat orang tua. Iya betul. Harus. Ada catatannya itu.
dengan pengawasan. Saya bold ya. Bapak Ibu di Iya, situ betul. dengan pengawasan Betul. gitu ya. Memang iya, karena memang anak-anak usia 0-2 tahun ini dia masih belum bisa berkomunikasi dengan lancar, kosakatanya dia masih banyak berlatih. Ketika dia mendapatkan stimulasi atau stimulus yang tidak tepat dari media gadget yang dia lihatnya, otomatis itulah nanti yang akan ditiru. Komunikasi yang tidak benar, komunikasi yang tidak tepat, cara menyampaikan kata apa nggak tepat nanti akan salah seterusnya kalau di awal itu tidak benar. Jadi ditiru gitu ya Bu ya. Iya, jadi riskan untuk ditiru gitu. Ini 0 sampai 2 tahun ini pasti belum sekolah Bu Ita. Jadi Iya, betul. pasti aman ya dari Betul. online. Dari Betul. kegiatan online ya Bapak Ibu ya. Jadi masih aman gitu. Kalau memang Pandai-pandai di rumah untuk memberikan simulasi terbaik ini ya. jadi kesempatan untuk memberikan stimulasi terbaik dengan yang mengenalkan media secara langsung yang bisa diamati Alami ya, Bu, dan ya. dilihat oleh Betul. anak secara konkret, secara nyata itu seperti apa sih belajarnya tuh bagaimana, tanpa kalau lebih baik ya no gadget ya Bapak Ibu. Sak sibuk-sibuknya kita, ya sesibuk-sibuknya kita ya kita harus bisa untuk mengawasi anak-anak kita gitu, agar kalau bisa ya no gadget, terpaksa pun harus di bawah 1 jam usia 0 sampai 2 tahun ini. Kemudian usia 2 sampai 5 tahun ini sudah mulai KB ya Bu, di usia-usia KB ini, di usia-usia TK, Iya, betul. di mana lebih baik ya, ini rekomendasi lebih baik itu 1 jam di weekday, 1 sampai 2 jam di weekend. Ini kalau bisa disimpulkan itu maksimal 2 jam itu diperbolehkan anak-anak 2 sampai 5 tahun. Kalau di Alaska sudah 2 jam ya Bu ya maksimal Iya, ya. betul. Sudah cocok lah. Sesuai ya Bu ya. Sudah Luar cocok, biasa. luar biasa, sehingga apa yang ditampilkan Alaska ini ternyata sudah memperhatikan perkembangan anak-anak usia dini Alhamdulillah, dalam betul. menerapkan pendidikan kepada peserta Betul. didiknya. Sangat tepat sekali Luar Bapak Ibu biasa. jika nanti putra-putri Bapak Ibu itu bisa masuk di sini, karena kan sesuai dengan durasi itu tadi ya. Betul, Durasi ya. disiplin untuk bijak anak-anak itu bergadgetnya sudah sesuai ya. Ya, maksimal 2 jam itu tadi. Kenapa Bu Ririn? Karena Alaska commitment to quality education. Luar biasa. Itu ternyata cocok Bu sama iya. pedomannya apa Iya, ini. betul. Oke, yang ketiga adalah usia di atas 5 tahun. 5 tahun ini mungkin TKB ya Bu Ita ya. Iya, betul. Bapak Ibu ya, TKB ke mungkin ada yang SD gitu ya. SD itu 2 jam atau 2 sampai 3 jam di weekend memang. Ya maksimal 3 lah. 3 jam itu diperkenankan gitu ya. Tetapkan batasan waktu dan media yang sudah Oke, jadi di usia 5 tahun ini itu maksimal itu sekitar 3 jam Bu Ita, sehingga kita harus bisa mengarahkan anak-anak kita itu untuk seimbang. Kita harus bisa menyeimbangkan kegiatan antara online dan kegiatan fisik, Iya, betul. kegiatan nyata, sehingga anak itu tidak melulu di depan gadgetnya, terus dia jadi anak yang nggak aktif lagi, padahal usia-usia mereka ini kan usia-usia bermain, Betul. usia-usia aktif bergerak, mengenal lingkungan sekitarnya dengan ya langsung tampil, langsung show out, langsung mempraktekkan. Iya. Dengan mempraktekkan mereka akan jauh lebih pintar bila dibandingkan cuma menyimak lewat gadget. Jadi itu ya yang direkomendasikan oleh APA. Oke, ini Bapak Ibu ternyata gadget itu juga punya dampak positifnya Bapak Ibu ya. Apa saja sih dampak positifnya? Ternyata gadget itu enggak hanya dampak negatif aja Bu Ita. Kita Iya, enggak betul. boleh juga selalu suuzon sama Iya, gadget. betul, gitu ya. betul. Seakan gadget itu waduh gadget ini perusak Iya. perkembangan anak-anak. Waduh Padahal ini tetap ada sisi positifnya ya Bu ya. Ita, Iya, ada. betul. Banyak sekali juga sisi positif dari gadget ini. Jadi jangan Iya. terlalu kita
menganaktirikan sebenarnya ya, Gitu terlalu ya. bersuuzon terhadap penggunaan gadget. Enggak Bapak Iya, Ibu iya, ya, dampak gadget ini juga mempunyai dampak positif gitu. Yang ini adalah cara belajar, memudahkan mencari sumber pengetahuan, jelas ya tadi sudah saya sampaikan juga bahwa apapun itu bisa kita lihat, kita tahu melalui gadget ini begitu. Kemudian mengenal dunia dengan luas, meningkatkan pengetahuan. Mengenal dunia dengan luas, akhirnya anak-anak ini akan tahu negara Eropa itu di mana ya, yang jauh jadi itu tahu. ya. Gak usah jauh-jauh ke sana ya, dari gadgetnya udah tahu ya. Iya, dari gadget aja udah lihat, oh negara Eropa itu di sana, posisi Indonesia itu di sini. Iya, betul. Dari mana kalau nggak dari gadget? Pasti saya yakin Bapak Ibu juga nggak pernah belikan peta globe. Iya, betul ya. Kalau dulu zaman Zaman kita dulu, masih kecil betul. mungkin kita belikan peta. atlas, Heeh. belikan atlas, peta atau globe itu ya di toko buku itu banyak. Dulu mungkin sekarang sudah nggak laku lagi. Iya, mungkin. betul. Sekarang Ya, sudah Bapak lebih Ibu ya. canggih lagi ya. Nah, iya, jadi dengan HP itu kita sudah bisa memperlihatkan kepada anak-anak kita bahwa dunia itu seperti ini begitu, kondisinya seperti ini. Oh ternyata perkembangan COVID itu begini, sehingga anak kita itu akhirnya nanya, "Ma, Pa, COVID kok gak hilang-hilang sih?" Luar Itu biasa sering ya juga anak-anak ditanyakan sekarang. sama anak-anak saya. Betul. COVID-nya gak hilang-hilang, kapan kita sekolahnya? Iya, sudah mulai kangen ya, Bu. Ya, sekelibat dengan berita gitu kan. Loh mah itu kok ngeri sekali, di Cina mulai berkembang lagi COVID. Waduh gak sekolah-sekolah ini mah ya gitu. Kan anak-anak kita bisa menilai, bisa tahu keadaan terkini dari dunia itu seperti apa begitu. Kemudian adalah menumbuhkan kreativitas dan semangat anak. Ternyata dengan gadget Bapak Ibu itu juga menumbuhkan kreativitas. Anak-anak kita dengan gadget kita itu bisa menunjukkan bahwa cara membuat tutorial apa gitu ya, apa ya Bu ya, Iya betul, ini sama Tutorial. Bu, ibu-ibu guru KBTK SD SMP ini juga sering lihat tutorial ya. Kalau bapak-bapak IT tutorial bagaimana cara membuat cara IT membuat ya, template misalnya. ya, Kalau bapak ibu guru TK misalkan bagaimana cara melukis. Bisa jadi seperti cara menggambar. Itu kita bisa lihat dari tutorial yang ada di mungkin gadget Bapak ya. Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah kalau mau melombakan anak-anaknya Iya, nih Bu, iya, betul. mewarnai gitu langsung. Ini Kak, ini Dek. Nah. Lihat ini aja nanti diwarnain seperti ini ya. Iya. Udah nggak usah ini. Jadi ditiru buat Punya anak contoh itu. banyak ya. Punya contoh banyak. Jadi Iya. anak itu tumbuhlah rasa kreativitas Iya, ya itu ya Bu betul. ya. Jadi tumbuh, oh iya, jadi anak itu berkembang kreativitasnya dari bagaimana cara dia mewarnai mungkin, bagaimana cara dia menggunting, menempel dan lain Iya. sebagainya. Dengan gadget itu sangat mudah sekali kita dapatkan. Oke, itu tadi dampak positifnya Bapak Ibu. Ternyata di samping dampak positif itu ada juga dampak negatifnya Bu Ita, Bapak Iya, Ibu betul. sekalian ya. Kita akan ulas sekilas dampak negatifnya, di mana lama di depan komputer atau gadget itu menyebabkan kemalasan pada anak. Bayangin anak itu 7,5 jam atau Betul. tadi lebih dari 3 jam di Iya. depan gadget kan. Jadi Dia- malas beraktivitas ya. Iya, asik dengan dunianya sendiri Bapak Ibu ya. Jadi mau disuruh makan nanti mah akhirnya yang harusnya bisa makan sendiri, akhirnya kita mau nggak mau dulang. Pokoknya mau makan deh, akhirnya gadget kita kasihkan kepada anak, sehingga menumbuhkan anak itu tidak interaktif, menjadi malas, terisolasi, relasi sosial ya berkurang. Harusnya dia bisa main sama adik-adiknya nggak direken. Adik-adiknya tidak diperhatikan. Misalnya dipanggil adik, "Kak, ayo kita main boneka bersama." "Ah, enggak ntar aja," gitu. Ntar masih seru gitu kan. Biasanya anak-anak ini bentar seru gitu. Jadi itu yang sering terjadi mungkin di putra-putri kita ya Bapak Ibu. Kemudian kemampuan interaksi sosial berkurang dengan gadget. Anak akan cenderung main sendiri hingga sibuk sendiri, kurang interaksi. Kalau kurang interaksi akhirnya lebih dominan ke agresif Bu Ita ya Bapak Ibu ya. Agresif, pemarah. Mau kita diajak dia sudah dulu lah. Apa sih Ma? Bentar ini masih asik nih. Seru nih, aku sudah dapat skor tinggi gitu kan. Biasanya kan game-game online itu kan ada skornya ya Bapak Ibu. Jadi
anak-anak ini menjadi terpacu untuk ngegame terus, bagaimana skornya tuh bisa mencapai maksimal lebih baik gitu. Jadi itu gitu. Jadi menyebabkan agresif, itu cyberbullying, dibully Bu. Sekarang itu sangat ini ya, sangat riskan sekali, banyak bully lewat gadget, menyindir anak atau ada apa namanya kekerasan yang itu menyangkut pautkan anak-anak gitu. Terus yang lainnya adalah berbohong. Misalnya, Kak sudah makan, ini kita sebagai orang tua mungkin terlalu yang banyak aktivitas di luar, kita menghubungi anak-anak kita, Kak kita telepon nih, Kak sudah makan belum Dek, sudah makan belum gitu. Terus sudah mah, tapi nggak makan. Karena apa? Karena Asik dia ya? asik di depan Lagi asik, gadgetnya betul. gitu. Terus akhirnya dia tidak fokus. Kalau memang dia ada pelajaran apa gitu, nggak fokus. Karena bayangin kalau misalnya kita sekolah dia harus zoom harus menyalakan video, bapak ibu gurunya harus diperhatikan, disimak. Terus dia di otaknya bukan pelajaran lagi Bu Ita, Iya, bapak betul. ibu, tapi ya apa caranya sekolah cepat selesai biar saya bisa Main. jajetan lagi, bermain Betul, lagi, betul. ngegame lagi, apapun itu begitu ya. Jadi membuat anak itu tidak fokus untuk belajar, untuk mengikuti zoomnya. Kemudian sehingga jati diri atau konsep diri ini tidak jelas, membuat keputusan dan tidak percaya diri. Jadi dia itu akan terbatas dalam melakukan Explore diri ya. Eksplor dirinya terbatas dan pengambilan keputusan juga terbatas. Akhirnya mudah nggak pede, nggak pede. Karena apa? Karena dia tidak terbiasa dengan interaksi secara langsung. Betul, lebih cenderung pasif ya. Iya gitu. Oke, next Bapak Ibu, saya akan mencoba interaksi lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti ada koordinator untuk membantu itu sehingga bisa klik ya Bapak Ibu ya. Yuk, silakan Bapak Ibu sekalian kita assessment sharing lagi ya. Bisa seperti tadi ya Ibu, Bapak semuanya seperti tadi. Ya, luar biasa ya. Jadi tidak hanya dampak positif ya, tetapi juga ada dampak negatif yang diakibatkan oleh banyaknya kegiatan gadget, penggunaan gadget ya untuk anak-anak usia dini khususnya. Jadi untuk anak-anak usia dini sebaiknya alihkan kegiatan mereka kepada kegiatan yang natural ya. Main bola misalnya, kemudian main sepeda, main air, kemudian main biji-bijian. Nah, itu akan lebih baik untuk stimulasi sensori mereka. Seperti itu ya. Jadi minimalisir penggunaan gadget bagi anak usia dini. Baik, sudah siap mungkin ya Bu ya? Oh iya, baik ya. Ini Bapak masih Ibu ya. disiapkan Iya. dulu ya. Kita akan assessment interaktif lagi ya untuk pertanyaan kedua mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi ini apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Saya pengen tahu, saya pengen mengetahui bahwa bagaimana sih sejauh apa sih kondisi putra putri Bapak Ibu sekalian yang menggunakan gadget tadi itu yang lebih dari 3 jam atau bahkan non gadget atau hanya 1 sampai 2 jam. Apa yang terjadi ketika putra putri Bapak Ibu ini sedang bermain gadget? Di sana ada pilihan, ada 3 pilihan, monggo disertakan responnya. Nah, ini Silakan, apa yang mungkin terjadi Bapak- ketika putra putri Anda sedang bermain gadget misalkan, kalau lagi main gadget itu sambil tiduran misalnya, Iya, iya. terus kalau dipanggil tidak mendengarkan misalnya. Betul. Jadi responnya Responnya itu seperti jadi apa, gitu. pengalaman dari Bapak dan Ibu semuanya ya ini ya. Jadi jawabannya nanti mengacu pada pengalaman Bapak dan Ibu semua ketika mengamati putra putrinya sedang bermain gadget. Monggo Bapak Ibu ini mengetikkan 3 hal. Mungkin pemarah. Nah, ini lupa makan, malas bergerak, gampang marah gitu. Betul. Ada yang lupa makan, ada malas bergerak, ada yang gampang marah. Nah, ini Terus Bapak apa Ibu ya, lagi? kita bisa melihatnya. Monggo Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu peserta acara parenting, silakan menuliskan 3
3 hal yang biasanya seringkali dikeluarkan ya oleh anak-anak kita Itu ketika ada yang suka berjajar. tantrum Bu, Suka ada yang tantrum. kurang respon, ada yang sensitif, ada yang teriak-teriak, Teriak-teriak, marah ya. makin bawel. Makin bawel, kurang Malas. responsif. Betul, ada yang malas. Monggo Bapak Ibu yang lain, ternyata Responnya sangat bervariatif. Betul, responnya variatif ya sekali memang ya. begini ya Bapak Ibu. Ya ini adalah respon-respon yang biasanya dialami oleh putra-putri kita ketika putra-putri kita itu banyak menggunakan gadget. Betul. Wah, itu ada yang lupa waktu, ada yang sambil tiduran, ada yang untuk belajar bahasa Inggris, tidak untuk games, ada yang mengucapkan kata-kata baru, mudah merasa bosan. Wow, Masya Allah luar biasa ya ini. Dipanggil nggak nyaut. Aduh itu ya. Sampai kadang kita sebagai orang tua itu gitu. Kita itu sayang ya sama anak Iya, ya Bu Ita. betul. Kita sayang, nggak mungkin lah sampai hati kita marahin. Betul. Cuman karena kalau nggak dipanggil nggak nyaut, akhirnya kita pun sebagai orang tua Iya. mengeluarkan respon-respon Jadi emosi yang jiwa ya Bu. emang ikut emosi gitu ya, yang mau loh aku tadi kok ngapain ya, Iya, bentak-bentak betul. anakku, tapi ternyata karena anak kita juga begitu Iya. mensimulasi yang bikin bikin kita juga marah gitu ya. Oke baik, Banyak Bapak sekali Ibu ini banyak responnya sekali ya, luar Bu, biasa ya. Sulit diajak bicara. Sulit diajak itu ada. bicara gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali respon-respon yang sebenarnya tidak kita inginkan Bu Ita ya, Bapak Ibu ya. Ternyata itu keluar dari anak-anak usia dini, dari anak-anak Iya, usia prasekolah, dari anak-anak yang masih berkembang sekali perkembangannya, betul di mana sekali. itu peran kita ya Bapak Ibu, peran kita untuk bisa mengarahkan, meluruskan anak kita itu nanti itu bisa seperti apa gitu. Ini tidak telat Bapak Ibu, kita semua akan belajar bagaimana trik, tips dan cara untuk anak kita itu tidak bisa tidak ke arah sana yang seperti respon-respon yang Bapak Ibu ini sampaikan begitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas responnya terhadap Luar biasa ya. ini interaktif ini ya. Kita lanjut, terima kasih. Kita next slide. Ya, nanti akan diberikan tips-tips oleh Bu Ririn ya. Iya, ya, ada tipsnya Bu. Dari seperti itu tadi Bapak Ibu, pasti kita akan mikir, anakku ini kecanduan gadget enggak ya? Karena menggunakan hanya biasa, itu belum tentu dinamakan namanya kecanduan Bu Ita ya Bapak Ibu ya. Karena kita nggak bisa sesingkat itu untuk mengatakan bahwa anak ini tuh kecanduan gadget, sehingga kita evaluasi sendiri ya Bapak Ibu. Next, dikatakan kita kecanduan gadget itu seperti apa sih? Ini secara umum aja gitu ya, dimana sulit konsentrasi ya, sulit konsentrasi, kemudian ada isolasi sosial, jadi dia malas berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, lebih suka asik dengan dunianya sendiri, suka berbohong gitu ya. Kalau sudah ada indikasi anak ini tadi nggak begini tapi kok bohong ya, wah itu udah salah satu kriterianya anak ini sudah mulai kecanduan gadget. Cemas, kesel, mudah kesel, sedih berlebih saat gadgetnya itu kita tarik. Betul. Anak itu pasti akan marah ya Bapak Nah, Ibu ya. itu Udah dia. stop lah. Caranya nanti bukan seperti itu Bapak Ibu. Dia langsung kita nyetop, langsung kita cut itu gadgetnya, kita tarik, nggak begitu caranya. Kalau seperti itu menimbulkan agresif pada anak, yang kayak pemarah, gertak orang tua mungkin ya. Ya, terus Jadi nanti ada tipsnya ya Bu. ada Baik. tipsnya yang ini bisa yang kita tunggu ini, nanti ya gitu tipsnya ya. Ada emosi negatif, ada proporsi pembagian waktu yang tidak seimbang antara gadget dan kegiatan lain. Ya nggak imbang. Misalnya 1 kali 24 jam 7 jam menggunakan gadget, atau bahkan 10 jam menggunakan gadget. Belajarnya enggak gitu ya, nge-game aja. Ada anak-anak yang seperti itu. Ini adalah kriterianya Bapak Ibu. Saya next slide. Nah ini peran ini. Nah ini Bapak Ibu peran orang tua nih dalam melakukan pendampingan terhadap anak-anak kita, sehingga kita itu juga bijak dalam memberikan pendampingan kepada putra-putri kita yang
mau nggak mau harus terpaparkan oleh gadget. Yang pertama adalah pendampingan menjadi rujukan anak, sehingga kita sebagai orang tua itu harus menyempatkan waktu bersama dengan anak. Sesibuk apapun aktivitas kita di luar, sediakan waktu entah itu 30 menit atau 1 jam Bu Ita di rumah, dan itu dengan keluarga, khususnya anak. Harus dan wajib ada family time ya. Harus ada family time. Kalau nggak bisa tiap hari ya seminggu 2 kali atau gimana. Iya. Paling tidak kayak aktivitas makan bersama nih Bu Ita. Kalau malam pasti kan semua sudah di rumah nih. Makan malam setelah sholat isya. Iya. Nah, itu waktu kita, kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan anak. Gitu. Jadi sehingga anak ini merasa, oh ya orang tua aku masih ada buat aku, orang tua aku masih perhatian sama aku. Oh iya, mama papaku walaupun kerja tuh masih bisa ngerangkul aku, masih bisa meluk aku. Itu sebenarnya yang dipinginkan oleh anak-anak gitu. Ketika pelariannya gadget, tolong kita sebagai orang tua itu bisa mengevaluasi diri kita bahwa apa yang sudah kita berikan kita ke anak kita, bukan materi ya Bapak Ibu ya. Bukan materi yang dibutuhkan anak, melainkan kasih sayang, pelukan, dukungan, kehadiran orang tua itu sekarang itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi anak-anak di era pandemi ini ya. Kemudian manajemen screen time, kontrak perilaku. Bikinlah kontrak perilaku itu dengan anak-anak, perjanjian, dan melibatkan anak-anak itu untuk membuat kontrak perilakunya. Jangan keinginan orang tua. Biasanya itu, Kak kamu nanti enggak boleh ini, enggak boleh itu, nanti harusnya kalau pegang gadget itu jam sekian sampai jam enggak. Jadi kita harus mengajak diskusi anak kita untuk membuat kontrak itu. Walaupun anak itu terbatas dalam menyampaikan komunikasi, paling tidak kita nganggap kita begini ya, dengan pelan-pelan, dengan cara komunikasi pelan-pelan, dengan bahasa yang mudah. Mungkin anak usia 1 atau 2 tahun dia memang tidak bisa berkomunikasi, tetapi dia bisa memahami apa yang kita komunikasikan ya Bapak Ibu ya. Jadi ajak anak itu untuk diskusi, menentukan kapan waktu screen time yang tepat untuk mereka, begitu. Jadilah role model, jangan menuntut anak yang berlebih kalau kita tidak bisa mencontohkan anak kita untuk bisa bijak dalam dalam menggunakan gadget. Kalau kita sudah ngelarang anak kita untuk membatasi anak putra putri kita untuk jangan ya Kak, jangan ya Dek gitu. Ya kita ya jangan. Kalau sudah di rumah letakkan HP itu gitu ya. Jadi kita ya harus bisa mencontohkan, jangan sampai anak kita, wong mama aja masih pakai HP kok anaknya dilarang kan, ya, itu biasanya protes-protes kayak gitu. Ya Sudah, kalau misal ini ada koordinasi kerjaan atau apa-apa, ya itu resiko kita sebagai pekerja dan sebagai ibu rumah tangga atau sebagai seorang ayah yang bekerja dan harus memperhatikan anak. Kalau sudah di rumah ya hilangkan itu, jangan bawa pekerjaan ke rumah gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai anak ini pasti melihat dan menilai bahwa jangan begitu, mama kan udah pakai kayak gitu, kenapa aku harus dilarang? Kalau seperti itu ya jangan nyalahkan putra putrinya. Kalau memang putra putrinya itu suka bergadget, orang tuanya juga begitu gitu. Jadi kita harus jadi role model yang baik buat anak-anak kita. Gunakan hadiah atau suatu perilaku ya, hadiah reward. Hadiah itu nggak harus materi saja Bapak Ibu, dengan pelukan, dengan good job ya Kak, jempol, baik, anak hebat, itu sangat diperlukan sekali buat anak-anak. Pujian itu efektif. Beberapa penelitian itu juga menyatakan bahwa reward atau pujian itu sangat efektif buat perkembangan kepribadian anak di usia berikutnya. Diobral saja Bapak Ibu pujiannya untuk anak-anak ya. Iya, jadi anak itu nggak butuh materi yang banyak-banyak. Materi itu sebenarnya bonus saja buat anak-anak untuk, oh iya alhamdulillah dikaruniai bonus ini datang dari Allah, fasilitas dari orang tua gitu kan. Jadi fasilitas itu tidak semata-mata itu hadiah, karena itu nanti akan menjerumuskan anak sebenarnya Bapak Ibu. Kemudian hindari memberikan gadget yang eksklusif untuk mereka pakai sendiri ya. Jadi menghindari gadget. Jadi kalau gadget itu harus penuh dengan penuh dengan pengawasan kalau anak-anak usia dini. Bimbingan ya. Iya.
Seimbangkan aktivitas online dan offline. Kalau memang dia online 2 jam sekolah gitu ya Bapak Ibu, TK 2 jam gitu, ya harus aktivitas harus diseimbangkan. Offline-nya apa gitu, suruh bersih-bersih kah di rumah, suruh beres-beres apa, suruh ikut ibunya atau mamanya di rumah masak atau menyiapkan makanan. Banyak sekali pasti saya ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini pasti lebih pintar dalam mengajak aktivitas fisik anak-anak gitu ya. Kemudian ini adalah komunikasi ya Bapak Ibu ya. Komunikasi penjelasan yang baik kepada anak menggunakan bahasa-bahasa yang mudah ditangkap oleh anak. Kemudian mengajari anak itu melindungi privasi diri. Orang tua harus memperkaya wawasan dan teknologi. Jangan menjadi orang tua yang gaptek. Nah, jadi harus mengikuti perkembangan harus, zaman juga kalau ya. kita bijak supaya bisa mendampingi putra-putrinya. Iya. Di samping itu Bu Ita, kita itu harus menetapkan waktu bebas berjadget ya Bapak Ibu ya. Kita nggak boleh menarik terus, tapi kita harus tarik ulur. Kita harus tarik ulur bahwa waktu bebas berjadget, Kak kamu bisa kok punya waktu bebas. Jadi ini perjanjian kita dengan anak-anak kita. Waktu bebas berjadget itu seperti apa? Saat jalan di jalanan, mungkin di mobil, kakak boleh pakai gadget. Itu perjanjian. Jadi anak ini merasa aduh aku kok nggak dipegangi gadget sama sekali ya gitu. Ternyata kita boleh kok, kita boleh menetapkan waktu bebas. Jadi ini harus perjanjian, harus kontrak di awal dulu sama anak-anak. Saat mengerjakan PR, saat di sekolah itu boleh, walaupun nanti sekolahnya 4 jam kayak SD ya, lama gitu sekolahnya, itu kan sudah masuk di kontrak. Loh Ma, aku kan ini, iya kan kontraknya saat mengerjakan PR dan di sekolah, berarti boleh kakak pakai gadget 4 jam, 5 jam ya boleh, karena kan di sekolah kita kan punya waktu itu gitu, punya kesepakat itu. Kemudian saat di mobil, kecuali perjalanan jauh ya, saat di mobil gitu. Jadi biasanya kalau perjalanan jauh itu kan ini ya membosankan. Bolehlah sekali-kali kita berikan anak itu gadget, atau waktu makan karena memang anak itu sulit sekali makan, ya boleh dikasihkan. Tapi dengan perjanjian kalau sudah selesai makan ya sudah begitu. Selesai. Oke. Ini singkat saja do itu berarti apa yang harus kita lakukan. Kita harus have fun. Biar anak kita itu bisa merasakan kebahagiaan yang kita rasakan dalam mendidik anak. Jangan merasa tertekan, merasa susah dalam mendidik anak. Kalau kita bahagia, pasti transfer energi positif itu bisa ke anak kita, bisa merasakan kebahagiaan pula. Kemudian tunjukkan situs-situs yang baik dan bagus untuk menambah pengetahuan anak. Beri perhatian pada anak, apa yang menjadi minat anak. Kita harus bisa, oh minatnya musik, oke tak leskan musik lah, daripada dia YouTubean terus atau daripada dia screen time terus gitu ya. Bantu anak Anda berpikir kritis untuk menetapkan kontrak perilaku yang sebelumnya tadi Bapak Ibu. Itu sebenarnya membantu anak untuk berpikir kritis. Kemudian memberikan anak aktivitas positif seperti olahraga, membaca buku, menyalurkan hobinya. Itu yang perlu kita lakukan agar seimbang itu tadi ya, seimbang antara online dan offline tadi itu. Ajari anak membuat konten yang positif untuk bisa mengembangkan bakatnya, sehingga kita bisa memberikan wadah tersendiri buat anak kita agar anak kita itu tersalurkan apa yang diminatinya. Dan ini do yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian bikin kontrak tentang ini yang harus ditetapkan, media yang boleh ditonton. Kak, kamu harus bisa menonton media yang anak-anak aja. Kemudian tetapkan media yang dapat dimainkan bersama anak untuk menjalin interaksi komunikasi. Kalau perlu Bapak Ibu, kita itu nonton gadget itu bersama anak. Wah seru ya Kak. Jadi kita menampilkan interaksi kita, ketertarikan kita dengan gadget juga. Jadi anak itu tidak merasa untuk aku kok dilarang terus, kayaknya bundaku, mamaku, papaku kok selalu melarang aku. Tapi kita harus asik di depan anak itu, kita harus asik, harus have fun, bahwa kita itu akan dianggap anak bahwa oh iya ya orang tua aku juga orang tua kekinian mungkin ya. Wah seru ya, jadi, kok keren ya. Ngikut apa yang dilihat anak. Lagi gitu BTS ya. itu Bapak Ibu ya. Sekarang itu anak-anak BTS apa itu? Squidward apa itu ya yang anak saya teman, sampai bajunya itu ya Bapak Ibu ya yang apa itu kayak Squid Game ya.
Itu Apa kayaknya sih, Kak? bapak-bapak IT hafal ya. Bapak-bapak IT hafal. Apa sih Kak sampai akhirnya minta baju itu. Aku mau diberikan baju itu. Jadi ya udah, kalau memang itu fun, kita lakukan bersama anak-anak kita. Itu perlu, sehingga anak-anak kita itu tidak merasa didiskriminasi oleh kita sebagai orang tua. Kemudian next, jagalah sopan santun gitu ya. Buat aturan terkait sopan santun, tidak melihat ke ponsel ketika sedang berbicara dengan orang tua. Aku masih asik nih, jangan begitu. Jadi buat kontra agar ketika kamu diajak ngomong itu kamu harus fokus dengan siapa yang mengajakmu ngomong, jangan sambil melihat handphone. Kemudian permisi saat harus melihat ponsel saat sedang bersama orang lain. Permisi. Jadi kita harus memperbiasakan kata permisi. Maaf, ini mama telepon. Aku angkat telepon mama dulu ya, misalnya. Walaupun dengan siapapun yang ada di rumah. Jadi anak itu akan terbiasa menjaga sikap dan attitude-nya ya ketika dia harus berinteraksi. Tidak membawa ponsel ke meja makan. Tadi kalau ini kasuistik ya Bapak Ibu, kalau memang dia sangat susah sekali makan dan akhirnya harus berjajet, monggo memberikan ponsel. Tetapi kalau memang bisa, janganlah ponsel dibawa ke meja makan. Kalau memang Bapak Ibu bisa nemeni mereka makan di meja makan, ya harus di meja makan, bukan makan di tempat-tempat tertentu di area rumah gitu ya, sehingga akan menimbulkan komunikasi interaktif antara kita dengan anak kita. Kak tadi ngapain? Kak tugasnya seperti apa? Gimana? Seneng nggak sekolah hari ini? Sehingga akan terhindarkan itu HP di meja makan gitu. Ini tata krama digital ya, menghargai privasi orang lain, tidak kasar atau membuli orang lain, cerita pada orang tua bila mengalami bully, cerita kepada orang tua bila mendapatkan video atau merasa tidak nyaman ketika mereka berjajet. Jadi kita harus bisa membiasakan anak kita untuk berkomunikasi apa yang dia rasakan ketika dia berjajet ya Bapak Ibu, sehingga dia akan bisa meluapkan unek-uneknya ketika dia nggak nyaman, sehingga kita bisa menyeimbangkan, kita bisa menjelaskan sekiranya anak-anak kita itu harus seperti apa. Ini adalah dan ini itu apa yang tidak boleh kita lakukan ya Bapak Ibu kepada putra-putri kita. Ajari anak jangan menyebutkan secara detail mengenai nama lengkap Bapak Ibunya atau alamat sekolah, email dan lain sebagainya. Kemudian ajari anak itu untuk berhati-hati upload foto dan video. Kemudian jangan eksploitasi anak. Mungkin kita itu terlalu sering ya pakai Instagram, apalagi ya terlalu mengeksploitasi anak, karena itu akan mengandung makna-makna yang ini. Lebih baik ya kalau bisa nggak update anak ya, nggak usah update anak. Kalau memang harus memakai Instagram untuk media pembelajaran sekolah ya Instagramnya dikunci, di privacy, sehingga siapa-siapa yang harus kita masukkan kita tahu gitu. Jadi tidak jadi masalah, yang tahu hanya orang-orang yang kita kenal saja. Jadi ada filter. Ada filter, harus berfilter. Begitu. Tugas orang tua adalah mempersiapkan anak Bapak Ibu menghadapi zaman. Kita sebagai orang tua apakah sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi era digital saat ini dan era kedepannya seperti apa? Jadi jangan menyalahkan diri ya Bapak Ibu. Kita harus bisa mempersiapkan anak kita apapun zamannya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, karena kenapa? Teknologi itu bukan dihindari tapi untuk disiasati. Namun harus bisa juga dimanfaatkan dengan baik. Anak jangan terlalu dibatasi dengan teknologi, karena generasi anak saat ini itu sangat erat sekali dengan teknologi. Namun orang tua perlu bertanggung jawab mendampingi anak dalam perkembangannya untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi yang ada. Jadi Bapak Ibu, bijaklah dalam mendidik anak di era digital, sehingga konsep diri anak itu bisa terbentuk dengan baik dengan cara kita bisa memahami anak sebagai generasi digital tanpa harus menyalahkan anak. Dan kita harus bisa menjadi orang tua imigran digital. Yang awalnya kita buta terhadap digital, kita harus bisa belajar di era digital ini untuk bisa mengikuti perkembangan anak-anak kita gitu ya, memahami manfaat teknologi digital secara benar dan maksimal, memahami ancaman-ancaman era digital bagi anak, mendampingi
harus wajib ya bapak-bapak, ibu-ibu ini mendampingi anak untuk mengatur penggunaan perangkat digital. Tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana kontrak-kontraknya tadi. Kemudian penggunaan media digital sesuai usia dan tahap perkembangan anak. Jadi konten-konten apa saja yang diinikan, konten-konten apa saja yang perlu disaksikan oleh anak itu kita harus bisa memfilternya sesuai dengan perkembangan anak. Sekiranya gitu Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa membuat pemahaman baru buat Bapak Ibu yang memiliki anak-anak dan tidak bisa dijauhkan dengan gadget. Sekiranya begitu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Itu tadi pemaparan materi bijak bergadget, bangun konsep diri anak di era digital. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sharing session ya. Jadi monggo barangkali ada yang ingin bertanya, atau ada yang ingin sharing tentang putra-putrinya, kami persilakan untuk raise hand dulu, kemudian nanti akan kami spotlight untuk memberikan pertanyaan ataupun sharingnya, nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Silakan. Ada yang lewat chat? Oh boleh, ada yang lewat chat. Saya Bu Ita. Iya. Bertanya Bu Ita, mohon maaf saya pakai HP soalnya. Ya, baik. Ini sepertinya ada yang sudah lewat lewat chat ya, Bu. Coba saya bacakan, bisa ke atas sedikit, Pak Nuris. Sedikit ya. Mohon izin Ibu, kalau misal sudah terlanjur anak-anak gadgetly bahasanya, bagaimana jurus ninja melepas kecanduan gadget? Dan kita juga masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain tanpa memegangi anak-anak gadget. Terima kasih. Oke, pertanyaan luar biasa dari Ibu siapa ini tadi ya Bu Ita? Dari Ibu Diah Denis. Ibu Diah Denis, luar biasa sekali pertanyaannya. Terima kasih. Mewakili pertanyaan ibu-ibu yang lain ya sepertinya mungkin ibu-ibu yang lain atau bapak itu ya ada yang mengalami hal yang sama. Iya, mengalami ya. hal yang sama gitu ya. Bagaimana ya? Berarti itu tadi Ibu ya. Jadi kita harus membuat kontrak sebenarnya. Kita itu tidak bisa menarik gadget itu dari anak-anak kita. Mau nggak mau gadget itu ya harus mereka gunakan, harus kita berikan kepada mereka karena dengan situasi kebutuhan. Karena dengan situasi yang seperti ini itu kita juga terpaksa sebenarnya ya, karena pandemi Covid ya, sekolah online, kondisi yang mengharuskan kita untuk berdekatan dengan gadget yang maunya kita nggak mau belikan anak kita gadget, kita harus membelikan anak kita gadget itu untuk mempermudah mereka dalam bersekolah begitu ya. Jadi ya jangan narik gadget, jangan menarik, tetapi buatlah kontrak itu secara komunikatif dengan anak. Caranya seperti apa? Caranya rangkul anak itu untuk menerapkan kontrak-kontrak. Buat tulisan bersama, misalnya anak ini diminta untuk menulis, Kak kita buat kesepakatan yuk, boleh kakak menggunakan gadget, tapi nanti ada waktu-waktunya. Nah, waktu-waktu itu harus kesepakatan antara ibu dengan putra-putrinya. Satu, kalau perlu, kalau memang anak ini sudah bisa menulis sendiri, sekalian belajar menulis ya Bu Ita ya. Begitu ya, betul. Sekalian belajar jadi menulis. melatih motorik halusnya ya. Kan jadi udah melatih motorik halus, anak ini juga belajar juga, berpikir logis, tapi ada sesuatu yang mengasihkan buat anak karena orang tuaku ini menganggap aku ada, orang tuaku ini menganggap aku bisa untuk melakukan pengambilan keputusan begitu ya, untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Ajak anak itu, gimana Kak waktu misalnya sekolah, kalau sekolah ini pasti ya Kak pasti diberikan gadget, kamu harus pakai gadget sejauh itu sekolah lakukan gitu kan. Nanti kalau sudah selesai nih Kak, setelah selesai itu ngapain? Ngegame.
waduh Kak, kok nge-game misalnya, kamu itu kira-kira capek nggak sih kalau habis sekolah gitu, habis ngerjain tugas dari bu guru, belum lagi nanti ada PR, nanti sore itu ada les gitu ya, kira-kira capek nggak Kak? Iya sih Ma, pasti begitu. Kalau kita ngomong enak dengan anak, oh iya Ibu ya, kita harus menyamakan level kita dengan anak kalau ngomong. Jangan kita lebih tinggi daripada anak. Kalau Jangan anak menggurui ya. Iya, jangan menggurui. Jadi kalau misalnya anak kita setinggi ini, apa ini ya, pinggang kita ya tunduk, apa ya, kayak jongkok. Nah, itu. Kita jongkok atau kita duduk bersama di meja sejajar. Jadi kalau sama anak-anak Bapak Ibu ya, anak dan remaja khususnya, jangan kita melebihi, tidak menyejajarkan, karena nanti menganggap bahwa orang tuaku itu otoritasku, maksudnya orang tua itu akan mendominasi aku tidak akan diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan pendapat, jadi pendapatku akan salah semua. Jadi ajak anak itu rangkul, ayo Kak kita ini rangkul, secara fisik kita harus rangkul anak kita, ayo Kak kita bikin kesepakatan, kakak atau mama nih yang nulis gitu. Kasih kayak gitu, kalau nggak capek ya udah mama yang nulis, tapi kesepakatan apapun yang diberikan kesepakatan itu atur Bu. Kalau perlu panjenengan sudah punya list gitu apa yang harus disepakati, tapi ya bolehlah kita ngarahkan, tapi kayak memancing gitu, tapi seakan memang kesepakatan itu dari berdua gitu, dari anak dan dari orang tuanya, jadi timbal balik, walaupun sebenarnya kita sudah punya list ini banyak, sudah punya list, tapi anak itu dilibatkan dalam pengambilan kesepakatan itu, sekiranya begitu. Bu Ita ya. Baik ya, jadi itu pemaparan untuk Ibu Diah Denis ya, pertanyaannya tadi sudah dijawab. Jadi intinya adalah komunikasikan tentang kontrak pemakaian gadget dengan anak. Baik, anak Ibu. Betul. Berikutnya tadi ada yang dari yang raise hand tadi, monggo yang bisa menyalakan video ya. Ibu Dewi Puspitasari, silahkan. Yang tadi raise hand boleh menyalakan video ya. Jadi Bapak Ibu ngapunten, mungkin untuk sharing session ini kita batasi 2 penanya saja nggih, karena waktunya sudah siang ya, jadi untuk bapak-bapak IT-nya juga akan persiapan untuk sholat Jumat. Jadi untuk sharing session kita batasi sampai 2 penanya saja. Kami persilakan untuk Ibu Dewi, sudah masih raise hand kah orangnya? Iya, Ibu Dewi yang mana ini? Ya, Ibu Dewi Puspitasari, kalau video yang tidak dinyalakan kami tidak bisa spotlight. Monggo bisa dinyalakan videonya, atau mungkin via chat saja pertanyaannya, monggo silahkan. Luar biasa sekali ya, hari ini kita belajar banyak tentang bagaimana dampak positif dan negatif pemakaian gadget, bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar lebih bijak dalam membimbing putra-putri kita untuk penggunaan gadget ini agar bisa memberikan manfaat untuk putra-putrinya. Sepertinya Ibu Dewi Puspitasari ini sudah tidak raise hand lagi ya, atau langsung tanpa video aja. Iya, masih adakah Ibu Dewi Puspitasari atau sudah? Oh ya, monggo Ibu bisa chat saja enggak apa-apa Ibu, nanti kami bacakan pertanyaannya. Ya luar biasa ya, jadi intinya itu komunikasi ya, intinya komunikasikan dengan anak, libatkan anak dalam kontrak pemakaian gadget. Betul, ya kapan waktunya pemakaian gadget, kapan kapan boleh memakai, kapan tidak boleh memakai gitu. Jadi komunikasikan dengan putra putrinya sekalian ya, jadi jangan langsung diambil atau disita atau gimana gitu ya. Bu, mencontohkan secara konkret, karena kita itu adalah role model buat anak-anak kita. Karena pendidikan dan nasihat terbaik itu adalah teladan bagi orang tua, teladan dari orang tuanya. Baik. Oh ini ada Ibu, boleh nggak kelihatan Bu dari sini catnya, boleh dibesarkan sedikit. Ya sebentar ya. Dari Ibu Dewi Puspitasari, maaf tidak bisa buka video dan suara. Jadi kendala saya, anak saya 3.
saya sudah mensiasati anak-anak untuk bermain HP. Tapi pas saya pegang HP, anak-anak jadi komplain. Wong bunda masih pegang HP. Padahal saya juga jualan online. Jadi kadang-kadang bingung jawab komplainnya anak-anak. Jadi ternyata luar biasa ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Dewi Puspitasari, luar biasa ya, Masya Allah. Seorang ibu dengan 3 orang putra ya Bu, di masa pandemi seperti ini bisa kebayang ya. Oh semuanya daring, sana daring, sana daring, sana daring. Mamanya juga jualan online. Coba bayangkan ya. Jadi kita harus bisa membayangkan andai kata kita berada di posisinya Ibu Dewi Puspitasari ini ya. Jadi kendalanya itu tadi Bu, anaknya 3 sudah mensiasati anaknya main HP, tapi kalau ibunya pegang HP itu dikomplain. Mama aja juga pegang HP, kenapa saya dilarang? Padahal mamanya itu jualan online Bu. Oke. Gimana itu Terima Bu? kasih Bu atas pertanyaannya. Ini saya bisa membayangkan keriwahannya, sementara anak saya juga 3 di rumah. Gitu ya Bu ya. Jadi ini cuman riwah iya, susah ya Bu mendidik anak iya. Semakin banyak anak itu pasti akan mengontrolnya akan jauh semakin susah. Cuman kita ya mau nggak mau harus terlibat gitu ya. Kok ya anak kita sudah bisa menilai orang tua lo, oh mama aja jajetan, mama aja HP-an, kok anaknya ndak oleh gitu ya. Jadi ibu harus bisa tetapkan kontrak tadi, itu sepakat sama anak. Nih mama kan bekerja dari rumah. Katakan online tuh bekerja dari rumah ya Bu ya. Jadi onlinean bekerja dari rumah. Tadi harus ada kontrak dengan anak-anak. Nanti mama sekitar jam sekian sampai jam sekian itu lebih fokus ke HP karena mama jualan ini. Jadi ajari anak untuk bisa mengerti gitu, dan harus ada pengawasan. Memang harus ada figur pengganti ketika kita itu sibuk dengan aktivitas kita. Carilah figur pengganti, entah itu neneknya, kakeknya, Pak De, Bude, Bule, Om Tantenya, atau kalau ada asisten rumah tangga, asistennya, memang harus ada figur pengganti Bu. Jadi kalau enggak ada figur pengganti, anak ini akan larinya ke ibunya terus. Dan memang tidak akhirnya yang ada kita itu diprotes. Kalau memang seperti itu, kalau memang tidak ada nih, terpaksa tidak ada figur pengganti, buat kontrak itu dengan anak. Mama sekitar jam segini sampai jam segini, range antara jam segini, mama nanti pegang handphone ya, karena mama harus seperti ini. Kalau anaknya sudah protes, pasti kalau anaknya sudah bisa protes, pasti orang tuanya, anaknya ini kan sudah bisa mengkomunikasikan dan bisa memahami apa yang ingin disampaikan orang tua kan. Jadi ya ajak juga komunikasi yang efektif anak-anak ini gitu. Jadi itu nanti akan menjadi salah satu isi kontrak. Nanti kakak kalau sudah selesai sekolah katakan jam 11, nanti mama sekitar jam 1 sampai jam segini pegang handphone ya, tapi kakak nanti makan siang dulu, habis makan siang semua kakak tidur sama adik-adiknya. Jadi menciptakan habituasi setelah sekolah itu seperti apa. Dan boleh untuk kalau anak TK harus diawasin ya Bu ya sekolahnya, memang kan betul. Pasti kita fokus terus ke anak-anak kita ya. Kalau memang sudah selesai kita buat itu, habis sekolah istirahat. Jadi nanti kalau sudah istirahat, anak-anak istirahat, kita bisa berjajet Bapak Ibu. Jadi ya memang susah ya Bu ya. Memang susah, saya bisa membayangkan itu keriwahannya. Cuman ya memang mau nggak mau kita harus membuat kesepakatan itu sehingga anak kita itu tahu apa yang akan kita lakukan dan tujuan kita melakukan itu apa, sehingga bisa dilogikakan oleh anak dan anak itu tidak protes dengan kita. Selama anak itu bisa menangkap penjelasan orang tua dan melogikan, oh iya ternyata begitu, anak itu bisa kok menerima apapun keadaan kita gitu. Kalau kita memang bisa merangkul anak, kalau memang nggak apa-apa ya Kak, peluk anak itu. Nggak apa-apa ya Kak, nanti mama jualan dulu gini. Anak hebat, peluk lah. Rangkulan itu Bapak Ibu, saya kalau cerita rangkulan tuh mesti merinding Bu Ita. Ya itu karena the power of pengasuhan orang tua itu ada di situ sebenarnya. Paling mudah itu, nggak usah banyak-banyak, nggak usah yang ribet-ribet. Cukup peluk, keep touch ya, keep in touch ke anak-anak itu sangat diperlukan sekali buat mereka. Mau model apapun yang akan kita berikan kepada anak-anak, ketika kita bisa memberikan sentuhan kasih sayang langsung kepada orang tua, itu nanti akan mudah
kita mau anak kita modelnya seperti apa dalam memberikan pengasuhan dan pengarahan itu akan jauh lebih mudah nantinya. Begitu nggih Bu, semoga bisa ditangkap nanti dan bisa dipraktekkan di rumah bagaimana cara mengkomunikasikan secara efektif kepada putra-putri panjenengan di rumah. Sekian. Baik, terima kasih ya Bu Ririn, luar biasa tadi. Jadi clue-nya hari ini adalah bangun komunikasi positif dan efektif dengan anak, libatkan anak untuk membuat kontrak pemakaian gadget agar anak-anak lebih bijak lagi dalam penggunaan gadgetnya. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon maaf mungkin barangkali ada yang mau bertanya tetapi karena keterbatasan waktu maka kegiatan parenting ini harus kita sudahi ya. Tapi sebelum kami sudahi, mohon berkenan untuk Bapak Ibu peserta parenting hari ini kita akan berfoto bersama dulu ya. Disilakan untuk yang masih stop video boleh dibuka dulu videonya. Kami akan mendokumentasikan para peserta yang mengikuti kegiatan parenting hari ini. Monggo silakan dibuka videonya, menghadap ke layar, tunjukkan senyum terbaiknya, katakan pada diri kita bahwa saya siap mendampingi putra-putri agar lebih bijak dalam bergadget. Sudah lihat ke kamera semua, slide pertama dulu ya. Oke, disiapkan dulu ya. Oke, lihat ke depan semua, berikan senyum terbaiknya, peluk anaknya. 3, 2, 1. Slide kedua, tetap tersenyum ya Bu ya. 1, sudah? Slide kedua iya, senyum sepanjang hari. 3, 2, 1. Oke, slide berikutnya luar biasa ya, parenting hari ini luar biasa ya. 3, 2, 1. Baik, luar biasa. Sampun Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga dapat membawa keberkahan dan manfaat untuk kita bersama. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Aktaririna Aristawati, Magister Psikologi Psikolog selaku narasumber parenting kita hari ini. Alhamdulillah dapat memberikan kita gambaran, dapat memberikan kita inspirasi apa yang harus kita lakukan dalam pendampingan putra-putri kita agar lebih bijak bergadget untuk membangun konsep diri anak di era digital. Betul, baik. Bapak Ibu semua, marilah kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang setiap hari. Mohon pamit undur diri, sampai berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pipin baru muncul. Ya Mas Pipin.